Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya buat video ini atas permintaan pada komentar YouTube. Namanya Farel Munif. Dia menanyakan, saya bacakan ya. Om Gajah Besing, tolong jelaskan apa saja tombol yang ada di rig itu. Saya soalnya kepo Om. Hehehe. Pengen tahu fungsi dan namanya Om. Terima kasih Om Fayas. Oke, dan saya sudah jawab pada 5 hari yang lalu. Kalau saya tuliskan nanti saya jatuhnya seperti sedang iklan, tapi saya akan buat videonya sesuai dengan pengetahuan yang saya dapatkan, sekaligus menambah konten pada akun YouTube saya. Oke ya guys, Galaxy DX959. Pada tombol yang ini, talkback, ini adalah untuk mengatur, sebenarnya bukan mengatur ya. Jadi kalau misalkan pada saat kita sebelum memancar, kita coba dulu dengan mencari tahu bagaimana sih modulasi dari radio kita, dan bisa kita gunakan ini dengan cara menekannya itu. Namun karena ini saya matikan, jadinya saya tidak menggunakan talkback lagi. Sedangkan untuk clarifier ini adalah untuk ngepasin suara penerimaan. Kalau secara pancaran kayaknya saya belum bisa menemukan perbedaan, tapi kalau pada saat penerimaan saya baru ada. Misalkan pada saat suaranya bebek banget, baru kita fine tuning. Kalau istilah di HF itu fine tuning, jadi kita nyari posisinya yang pas agar dia bisa diterima dengan baik pada radio kita. Dan untuk tombol ini, nah ini yang paling saya suka nih dari Galaxy DX, karena dia ada S meternya, SWR meternya. Jadi saya karena sudah tidak mempunyai alat ukur SWR lagi ya, jadi ini benar-benar saya maksimalkan. Dan ini ada tombolnya SWR alert, jadi kalau misalkan SWR nya dia tinggi maka dia akan menyala, dan sebelum saya tekan saya bisa lebih tahu di sini SWR nya gitu guys. Dan ini untuk modulasi yang keduanya, dan ini untuk mematikan. Dan kalau misalkan saya sudah selesai SWR nya, jadi saya matikan begitu. Ini untuk ANL ini jujur saja saya kurang begitu paham ya ANL itu apa, tapi kalau yang di sampingnya ini adalah noise blanker, jadi untuk mengurangi kebisingan. Namun karena ada Galaxy Noise Filter, jadi saya pergunakan Galaxy Noise Filternya ini di tengah, dan ANL ini saya pertahankan. Dan untuk PE ini saya kurang paham juga, karena ini berkaitan dengan audio gitu ya. Sedangkan untuk yang ini adalah CB, dan ini suaranya lebih bebek. Tapi kalau misalnya dengan Galaxy Noise Filter, kita jadi agak lebih enak mendengarkannya. Sedangkan untuk tombol yang ini adalah untuk penggunaan band yang kita gunakan. Misalkan USB ini biasanya CB kan di USB ya, upper side band, jadi saya pakai. Dan untuk misalkan ada teman yang ngajak di AM amplitudo, ini apa ya, amplitudo apa gitu, jadi saya biasanya pakai untuk ngecek SWR nya, atau ada teman yang ngajak di mode AM. Sedangkan untuk LSB, low side band, ini sejak pakai radio ini Galaxy DX ini saya jarang menggunakan, karena frekuensi low side band ini biasanya rata-rata di atas channel yang ada di sini. Ini kan channel 1 sampai 40 gitu kan. Dan biasanya untuk yang low side band itu mereka rata-rata main di 27.555. Kalau yang di bawahnya sih jarang gitu kan. Jadi saya selalu memposisikannya selalu di USB atau upper side band.
untuk tone ini bisa pakai yang medium, low atau yang high. Jadi karena saya suka yang medium treble atau bass, jadi saya pakai posisi yang tengah. Tombol lampu ini sudah saya jelaskan SWF alert, dan ini adalah tombol untuk Roger Bip. Jadi kalau misalkan ada beberapa rekan yang masih menggunakan Roger Bip sebagai kalimat ganti Roger gitu, untuk memposisikan bahwa dia sudah selesai berbicara. Tapi karena beberapa pengguna radio itu lebih suka menggunakan kalimat ganti Roger, itu jadi Roger Bip selalu dimatikan. Sedangkan untuk RX dan TX pada saat hijau dia akan menerima, sedangkan pada saat TX dia akan berwarna merah. Kayaknya sama dengan radio yang lainnya. Dengan yang ini, tombol yang paling ujung ini ya, dia ini sebagai on off dan volume. Jadi kalau on dinyalakan makin besar, dan ini makin kecil. Sedangkan ini untuk squeal. Karena di high frequency beda dengan 2 meteran, itu biasanya saya jarang menggunakan squeal ini karena tidak semuanya radionya itu powernya sama. Kadang-kadang ada yang lebih kecil, jadi misalkan kita bisa menerimanya suara misalkan pancaran radio rekan kita yang kecil-kecil bisa kita terima dengan radio dengan membuka squealnya secara penuh. Sedangkan untuk mic gain, ini untuk mengencangkan posisi mic pada extra mic yang kita gunakan, dan saya selalu full biar bisa menggelegar. RF gain saya kencangkan juga, saya bikin kuat karena saya ada masalah pendengaran pada telinga kiri. Dan ini dimmer untuk lampu ya. Jadi ini contohnya seperti ini, jadi lampunya di sini. Kalau ini dia makin redup, dia makin terang. Sedangkan kalau misalkan ini saya tekan, dia akan mati. Ya kan, selalu di posisi tengah karena pakai power supply, arusnya selalu stabil, makanya posisi tengah. Karena yang penting bagi saya yang adalah kelihatan. Itu jangan nanti untuk RF power ini selalu saya full karena ya namanya juga wattnya yang dikeluarkan cuma 20, ya saya maksimalkan 20 watt begitu guys. Dan tombol yang ini untuk memutar channel yang kita inginkan kayak gitu. Dan saya selalu kalau enggak standby di channel 30, selalu di channel 33 dan channel 40, karena ini lokalan dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan yang kuat penerimaannya ya, yang bisa saya terima itu Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sedangkan untuk yang lain-lain yang paling kuat di Tapos Depok, itu cuman itu doang, sisanya sangat kecil saya terimanya. Ya mungkin karena faktor propagasi juga. Oke, karena ini berhubung sudah nyala, saya coba kencangkan mumpung ada yang berbicara ya. Oke, begitu saja yang bisa saya jelaskan, dan semoga Om Farel Monip bisa lebih mengerti dan segera membeli Galaxy DX959, karena tujuan kita adalah menggalaksikan Indonesia CV. Ya, demikian saja video yang saya berikan, dan semoga bermanfaat bagi lainnya. Saya Fayas, atau biasa dipanggil dengan Gajah Pesing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.